Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanika. Di sini saya Muhammad Dio Firmansyah akan mereview tentang KM22 tahun 2003. Penasaran seperti apa? Mari kita simak video. Baik, di sini saya akan mereview tentang keputusan Menteri Perhubungan nomor 22 tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Nah, untuk menimbang di sini tertulis bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 98 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Dan untuk mengingat Undang-Undang nomor 13 tahun 92 tentang perkeretaapian. Dan yang kedua, peraturan pemerintah nomor 69 tahun 98 tentang prasarana dan sarana kereta api. Dan yang ketiga yaitu peraturan pemerintah nomor 81 tahun 98 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Dan yang keempat, keputusan Presiden nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan, organisasi, dan tata kerja. Terus yang kelima yaitu keputusan Menteri Perhubungan nomor 24 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan. Nah, lanjut ke bab 1, ketentuan umum. Itu menjelaskan tentang definisi singkat tentang kereta api, stasiun, pos, peralatan komunikasi, peralatan persinyalan, lintas, peta jalan, peta blok, peta jalan bebas, emplacement, kereta api luar biasa atau KLB, pengendalian, menteri, direktur jenderal, dan badan penyelenggara. Nah, lanjut ke bab 2. Untuk tata cara lalu lintas kereta api. Nah, untuk pasal 2 ayat 1 dalam pengoperasian kereta api digunakan prinsip berlalu lintas satu arah, baik pada jalur tunggal maupun jalur ganda, dengan ketentuan pada satu peta jalan bebas tanpa pos atau peta blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api. Lalu menggunakan prinsip berjalan di jalur kanan untuk jalur ganda. Kemudian untuk pasal 6 ayat 1, penyusulan hanya dilakukan di stasiun, baik di jalur tunggal maupun di jalur ganda untuk penyusulan yang telah ditentukan sesuai GPK, daftar waktu, Malka, atau TEM. Nah, di sini juga untuk pasal 8, untuk ayat 1, perjalanan kereta api pada malam hari dimulai dari tenggelam sampai terbitnya matahari, atau perjalanan kereta api pada siang hari apabila jarak pandang masinis terbatas akibat cuaca buruk harus menggunakan tanda atau semboyan malam baik di sarana maupun prasarana. Nah, di sini untuk pengoperasian pada pasal 14 ayat 1 itu berbunyi pengoperasian kereta api dilakukan oleh awak kereta api yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam pengoperasian kereta api. Jadi tidak sembarangan untuk pengoperasian kereta api, harus pada ahlinya. Nah, untuk ayat 2 itu awak kereta api sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tadi sekurang-kurangnya yaitu masinis, kondektur, dan teknisi. Dan tentunya harus memiliki sertifikat atau sertifikasi keahlian masinis, kondektur, dan teknisi. Dan untuk pasal 15 dalam menjalankan kereta api masinis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk masinis, kondektur, dan teknisi itu harus memiliki ketentuan-ketentuan tertentu seperti badan sehat, memiliki dan membawa tanda kecakapan masinis yang masih berlaku, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan lintas yang berlaku, membawa dan mematuhi tabel kereta api dan laporan harian masinis, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal.
Jadi tidak sembarangan. Nah, lanjut ke bab 3 yaitu kecepatan dan frekuensi kereta api. Nah, untuk pasal 19 ini ayat 1 penentuan batas kecepatan operasi kereta api harus didasarkan kelas jalur kereta api dan kemampuan sarana kereta api. Nah, yang ayat 2 ini kecepatan maksimum yang diizinkan ditentukan berdasarkan kecepatan terendah antara kecepatan kelas jalur dan sarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jadi yang dimaksud apabila jalan rel itu memiliki peraturan bahwasanya untuk kecepatan maksimal yaitu 60 km per jam, sedangkan untuk sarana itu memiliki batas kecepatan yaitu maksimal 45 km per jam. Ibaratnya contoh seperti itu. Nah, jadi untuk kecepatan yang dilakukan yaitu kecepatan yang paling rendah. Jadi menggunakan kecepatan sarana bisa 45, bahkan bisa di bawah 45 km per jam. Jadi yang dimaksud di pasal 19 ayat 2 itu seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan di jalan rel tersebut dengan kecepatan maksimal 45 km per jam mengikuti kecepatan sarana, bahkan bisa di bawah 45 km per jam. Lalu ke pasal 20 ayat 1 untuk kepentingan pengoperasian kereta api dan menjamin keselamatan perjalanan kereta api pada setiap lintas ditentukan frekuensi perjalanan kereta api yang berdasarkan pada kapasitas lintas dengan mempertimbangkan yang pertama kemampuan jenis sinyal, prinsip berlalu lintas satu arah berjalan untuk jalur tunggal maupun jalur ganda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Lalu jarak petak jalan dan petak blok yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu kecepatan kereta api. Lanjut ke bab 4, perjalanan kereta api. Nah, untuk perjalanan kereta api ini untuk pasal 23 itu pengaturan perjalanan kereta api meliputi kegiatan yang pertama penyusunan garis besar perjalanan kereta api, pembuatan rencana perjalanan kereta api, pembuatan grafik perjalanan kereta api atau GPK, terus perubahan penambahan atau pengurangan perjalanan kereta api pada GPK, penentuan kereta api yang jalan, pembatalan dan pengumuman perjalanan kereta api. Jadi inilah peraturan perjalanan kereta api seperti itu. Dan untuk pasal 27 ini sangat penting yaitu bersangkutan dengan pembuatan GPK. Nah, pembuatan GPK ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, badan penyelenggara terlebih dahulu membuat konsep GPK. Lalu konsep GPK sebagaimana dimaksud tadi dikirimkan kepada siapa? Nah, di sini tertuliskan dikirimkan kepada semua pejabat yang terkait langsung dengan operasi kereta api di lintas yang bersangkutan. Yang kedua, Direktur Jenderal. Lalu selanjutnya pembuatan berdasarkan konsep GPK sebagaimana dimaksud dalam huruf B. Penjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf B melakukan yang pertama persiapan peraturan sarana dan awak kereta api. Terus yang kedua yaitu penyiapan rencana pengumuman jadwal perjalanan kereta api. Yang ketiga yaitu penentuan pegawai dan jadwal penugasan. Yang keempat penyusulan ralat dan perbaikan konsep GPK dalam waktu paling lama 1 bulan sejak diterima konsep GPK. Nah, selanjutnya yang D berdasarkan konsep GPK sebagaimana dimaksud dalam huruf B, penjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf B melakukan evaluasi terhadap konsep GPK meliputi yang pertama komposisi pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan non-ekonomi, yang kedua waktu tempuh perjalanan kereta api, yang ketiga terpenuhinya pelayanan angkutan kereta api pada jaringan lintas yang secara makroekonomi lebih efisien dilayani dengan kereta api. Yang keempat, perencanaan komposisi sebagaimana angkutan dengan moda darat lainnya.
Jadi yang keempat ini juga penting, perencanaan komposisi, pembagian angkutan dengan moda darat lainnya. Terus lalu terpaduan intra dan antar moda transportasi. Dan yang abjad E ini berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf D, Direktur Jenderal menetapkan GPK paling lambat 1 bulan sejak diterima secara lengkap dari badan penyelenggara. Dan yang F, apabila dalam waktu 1 bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf E, Direktur Jenderal belum menetapkan GPK, maka digunakan GPK yang diusulkan oleh badan penyelenggara. Untuk abjad G, badan penyelenggara mencetak GPK yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Lalu, badan penyelenggara paling lambat 1 bulan sebelum tanggal berlakunya GPK mengirimkan GPK sebagaimana dimaksud dalam huruf E. Kepada siapa? Kepada semua pejabat yang berkaitan dengan operasi kereta api di lintas yang bersangkutan. Yang kedua, Direktur Jenderal. Dan abjad I yang terakhir, badan penyelenggara mengumumkan GPK sebagaimana dimaksud dalam huruf G dan tanggal mulai berlakunya. Nah, untuk pasal 28 ayat 1, setiap kereta api yang akan beroperasi atau dioperasikan harus memiliki nomor kereta api. Ada nomornya. Setelah itu jam berangkat, datang atau jam langsung di stasiun, pos, dan di persilangan. Tempat persilangan dan penyusulan itu yang terakhir. Lalu pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud ayat 1 dimuat dalam yang pertama GPK yang memuat perjalanan kereta api, keterangan guna melakukan urusan perjalanan kereta api, tanggal mulai diberlakukannya ketentuan perjalanan. Terus itu GPK. Terus ada lagi yang Malka, TEM atau TEM. Terus daftar waktu yang berisi. Nah, di sini nomor 1 untuk daftar waktu berisikan tentang nomor atau huruf dan jenis kereta api, jam berangkat dan datang atau langsung di stasiun, pos atau tempat persilangan. Yang kedua, lama perjalanan dan kecepatan maksimum yang diizinkan. Terus persilangan dan penyusulan, waktu berjalan, dan yang terakhir tanggal mulai berlakunya. Terus ini yang berkaitan tentang pengoperasian kereta api. Lanjut di bagian kedua, pemilikan jalur kereta api. Nah, di pasal 34 ini tertuliskan bahwa pemilikan jalur kereta api dilakukan untuk mengetahui jalur yang bersangkutan aman untuk dilalui kereta api. Yang kedua, pemilikan jalur kereta api dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam waktu 24 jam dan disesuaikan dengan GPK. Pemilikan jalur kereta api dilakukan dengan cara berjalan kaki pada jalan rel oleh petugas pemilik jalur yang ditunjuk dengan membawa peralatan yang telah ditentukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, memiliki jalur kereta api harus melaporkan kepada BPKA stasiun akhir tugasnya. Yang kelima, apabila pemilik jalur belum melapor pada jam keberangkatan kereta api, maka kereta api dapat diberangkatkan dengan pengamanan khusus. Yang keenam, masinis di samping bertugas sebagai awak kereta api juga berfungsi sebagai pemilik jalur dengan mengamati jalur dari kabin selama perjalanan kereta api. Terus yang ketujuh, pemilik jalur atau petugas pemilik jalur sebagaimana yang dimaksud ayat 3 harus memiliki kualifikasi dan keahlian khusus untuk itu. Dan yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilikan jalur kereta api dan pengamanan khusus diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Jadi ini adalah poin-poinnya pemilik jalur kereta api dari ayat 1 sampai 8. Lanjut untuk bagian keempat, penyiapan dan pelaksanaan keberangkatan. Itu untuk pasal 44 dalam hal semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 sampai dengan pasal 43 terpenuhi, dapat dilakukan penyiapan dan pelaksanaan keberangkatan kereta api dengan kegiatan sebagai berikut. Di sini adalah kegiatannya. Yang pertama, penyiapan pegawai stasiun dan pos. Itu wajar, memang ini adalah sangat penting untuk ketentuan.
ketentuan saat pelaksanaan pemberangkatan kereta api. Jadi penyiapan pegawai stasiun dan pos, penyiapan rute itu juga sangat penting juga saat kereta api berangkat. Terus yang ketiga, penyiapan pemberangkatan kereta api, memberikan semboyan berangkat, mengawasi keberangkatan kereta api, menormalkan kedudukan persinyalan, memberikan warta keberangkatan. Ini adalah poin-poin, 7 poin yang sebagai dasaran sebelum pelaksanaan keberangkatan kereta api. Nah, lanjut untuk bagian ke-7, kereta api memasuki stasiun. Nah, pada pasal 57 ayat 1 PPKI pada stasiun atau pos terdekat yang dituju setelah memberi warta aman dan menerima warta keberangkatan kereta api yang bersangkutan wajib mengadakan penyiapan kedatangan kereta api yang meliputi yang pertama, kesiapan pegawai stasiun dan pos, kesiapan rute kereta api datang, mengawasi kedatangan kereta api, memperhatikan tanda semboyan kereta api, menormalkan kedudukan persinyalan, memberikan warta masuk, melaporkan posisi kereta api di stasiun kepada pusat kendali atau PK. Ini yang harus disiapkan oleh PPKA apabila kereta api itu datang atau berangkat. Jadi saat wajib bersangkutan, jadi kereta yang bersangkutan itu berangkat, jadi untuk PPKA itu wajib mengadakan penyiapan sebagai berikut tadi ya. Jadi ada 7 poin juga, hampir sama seperti tadi yang saya baca. Itu adalah poin wajib. Lalu di bab 5 tentang pengendalian perjalanan. Nah, pasal 64 ayat 1 itu pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Lalu ke bab 6 kedudukan stasiun kereta api. Nah, kedudukannya pasal 66 ayat 1 stasiun kereta api berfungsi untuk apa sih? Nah, di sini dijelaskan keperluan naik dan turun penumpang atau bongkar muat barang dan keperluan operasi kereta api. Ini adalah fungsi dari stasiun. Nah, untuk pasal 67 untuk kepentingan perjalanan kereta api, stasiun dapat berkedudukan sebagai apa? Stasiun awal untuk perjalanan kereta api, stasiun antara perjalanan kereta api, stasiun akhir, terus stasiun pemeriksa dan stasiun batas. Lalu di bab 7 ketertiban dan kelancaran operasi kereta api. Nah, di sini apabila rute kereta api di stasiun yang dimasukkan kereta api terhalang atau ada hambatan, itu maka untuk memasukkan kereta api ke rute tersebut harus dilakukan beberapa poin. Nah, sebagai berikut. Nah, ada A sampai H. Di sini PPKA memerintah kepada petugas di stasiun untuk memasang tanda semboyan tidak aman sekurang-kurangnya 50 meter. Lalu PPKA memerintahkan kepada petugas di stasiun untuk siap di depan sinyal masuk guna memandu masinis memasukkan kereta api. Lalu PPKA menahan kereta api di depan sinyal, khususnya depan sinyal masuk dengan tanda semboyan tidak aman. Lalu setelah kereta api berhenti di depan sinyal masuk, petugas sebagaimana dimaksud menjelaskan kepada masinis di kabin masinis mengenai rute yang akan dimasuki kereta api. Lalu masinis memberikan tanda semboyan memperhatikan dengan suling lokomotif. Jadi memberikan semboyan perhatian dengan suling lokomotif. Terus PPKA memberikan sinyal masuk aman dan sinyal darurat untuk sinyal elektrik. Lalu masinis memasukkan kereta api sesuai dengan panduan petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf B tadi dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. Lalu PPKA atau CRS mengembalikan kedudukan sinyal masuk dan whistle yang dimasuki kereta api tersebut dalam keadaan normal, dan PPKA memerintahkan mencabut tanda semboyan tidak aman sebagai dimaksud dalam huruf A tadi. Itu adalah poin-poin penting apabila terjadi halangan. Lanjut berikutnya di pasal 81
ayat 1, setiap perjalanan kereta api KDRP, kereta api yang bersangkutan harus membawa dan mengisi laporan perjalanan kereta api atau LAPKA yang berisi susunan perangkaian, penyusulan dan persilangan, nama stasiun, nomor kereta api, jam berangkat, berhenti dan tiba di tujuan, kejadian-kejadian selama perjalanan kereta api, dan yang terakhir nama awak kereta api. Ini adalah poin-poin apabila setiap perjalanan kereta api yang bersangkutan harus membawa dan mengisi laporan tersebut. Ini adalah poin-poin yang harus dipenuhi. Lalu ke bab 8, ketentuan peralihan. Nah, pasal 82 ini berbunyi, dengan ditetapnya keputusan ini, penetapan KPK yang selama ini dilakukan oleh badan penyelenggara berlaku sampai dengan tahun 2003. Terus untuk pasal 83 ini, dengan ditetapkannya keputusan ini, ketentuan yang lebih rendah yang mengatur mengenai pengoperasian kereta api dinyatakan masih tetap berlaku sebelum dirubah atau diganti sesuai dengan keputusan ini. Nah, lalu bab 9 yang terakhir yaitu ketentuan penutup. Pasal 84 berbunyi, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Nah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2003. Waktu itu untuk Menteri Perhubungan si Bapak Agung Gumelar MSc. Sekian dari review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.